lagu ya. Hari ini lagu Garuda Pancasila. Silakan. Nasional bersama-sama tadi itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan kita semakin cinta terhadap tanah air kita Indonesia. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian ya sebelum kita belajar. Saya Pak. Aksi Gustina. Saya Pak. Adika Sulendi. Saya Pak. Apipah Hijriah Mirela. Saya Pak. Agino Muhammad. Saya Pak. Denny Alexa. Saya Pak. Deviana Aurora. Saya Pak. Isa Salma Meisa. Saya Pak. Legi Apriansa. Saya Pak. Lendra Jundeka. Saya Pak. Mevi Aulia. Saya Pak. Muhammad Zaki. Saya Pak. Mesia. Wiza Utami. Saya Pak. Risna Aulia. Sarah. Saya Pak. Ya berarti pada hari ini kalian hadir semua ya. Berarti pembelajaran kita dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya. Bapak harap belajar hari ini kalian serius, kalian bersemangat, jangan bermain karena belajar itu dapat mengubah hidup kita. Belajar itu dapat mengubah hidup kita bermanfaat untuk saat ini maupun di hari-hari yang akan datang. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu kemarin. Kalau minggu sebelumnya kita belajar masalah teori, belajar sholat tahajud, serta mempraktekkannya. Nah, pada hari ini kita akan belajar untuk apa sebenarnya kita belajar sholat tahajud. Untuk apa? Agar kita semakin bersemangat dalam mendirikan sholat tahajud. Karena apa? Jika kita tidak tahu kegunaannya untuk apa, maka tentu saja kita tidak akan mau melaksanakannya. Karena kita akan menganggap itu adalah sesuatu yang tidak berguna. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, Bapak mau konfirmasi terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian salat tahajud? Saya Pak. Ya, silakan. Salat tahajud adalah salat yang menghabiskan salat hari dan setelah bangun. Ya, benar. Tepuk tangan. Selanjutnya, siapa yang masih ingat tentang tata cara pelaksanaan salat tahajud? Saya Pak. Ya, silakan. Cara pelaksanaannya sama dengan salat lainnya, hanya saja yang membedakan adalah niat dan waktu sejak, yaitu di malam hari setelah bangun dari tidur. Ya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajaran kita hari ini mengenai manfaat melaksanakan sholat tahajud. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau kalian mampu memahami dan menjelaskan hikmah atau manfaat melaksanakan sholat tahajud. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Jadi kalian diharapkan mampu memahami dan menjelaskan hikmah dan manfaat melaksanakan sholat tahajud. Nah, ini dalil tentang pelaksanaan sholat tahajud. Dalil itu adalah landasan atau perintah untuk melaksanakan sholat tahajud. Dalil ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Artinya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang
yang terpuji. Di sini sudah dijelaskan bahwa mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi itu adalah hikmah yang pertama jika kita melaksanakan sholat tahajud. Jadi Allah akan mengangkat kita ke tempat yang terpuji. Terpuji itu artinya tempat yang terbaik. Sebenarnya di dalam melaksanakan sholat tahajud ini ada berbagai macam manfaat. Ini baik dari segi kesehatan maupun dari segi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kalian simak. Bapak akan menceritakan sedikit tentang beberapa manfaat melaksanakan sholat tahajud. Manfaat yang pertama, membawa ke tempat yang mulia atau tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapapun yang mengerjakan sholat tahajud maka akan diangkat ke tempat yang terpuji dan mulia. Hal ini sebagaimana dijelaskan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 79. Yang kedua, mendapatkan jaminan tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan impian semua umat. Karena sama-sama kita ketahui bahwa semua umat, semua manusia itu menginginkan kembalinya kita di tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji jika di akhirat adalah nantinya kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala telah menjamin terbentangnya jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, jadi dapat kita pahami ya, kalau kita rajin, kita selalu taat melaksanakan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan, maka Allah menjamin kita, membentangkan jalan kita, memudahkan jalan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Kita akan ditempatkan Allah di tempat yang terpuji. Hikmah yang kedua, manfaat yang kedua, sholat tahajud dilaksanakan di waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab ini adalah waktu yang apabila kita melakukan sesuatu maka pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu mustajab untuk berdoa ya. Waktu pelaksanaan sholat tahajud ini adalah waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat tahajud juga dapat menjadi amalan untuk menghantarkan doa-doa kita kepada Sang Maha Pemberi. Banyak doa yang bisa dipanjatkan setelah sholat tahajud. Pastikan semua doa ini dilandasi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua doa yang terbaik. Jadi, jika kita melaksanakan sholat tahajud, setelahnya kita dapat memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk harapan, dengan harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa kita diijabah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja doa ini anak-anak, doa ini tidak selalu dikabulkan saat itu juga. Misal, ya Allah, berikanlah aku sebuah mobil. Jadi tidak saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah mobil. Mungkin saja di beberapa tahun yang akan datang kalian ketiban rezeki, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan melalui orang tua atau melalui keluarga dapat membeli mobil. Artinya itu adalah salah
satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa kita. Dalam sebuah hadis disebutkan pada sepertiga malam terakhir. Ini pelaksanaan sholat tahajud ya. Pelaksanaan sholat tahajud itu dilaksanakan di sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala dikatakannya akan turun ke langit dunia. Untuk apa? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia? Untuk mengabulkan atau untuk mengijabah doa atau permintaan hambanya. Rasulullah SAW bersabda, kita artikan, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Pada malamnya kemudian berfirman, orang-orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, kata Allah. Orang-orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, kata Allah. Dan orang-orang yang meminta ampunan dariku maka akan kuampuni, kata Allah. Begitulah dahsyatnya mengapa kita dianjurkan, sangat dianjurkan melaksanakan sholat tahajud. Karena hikmah dan manfaat melaksanakan sholat tahajud ini sangat-sangatlah besar ya. Jadi jika kita meminta sesuatu maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meminta ampunan maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak, tujuan atau hikmah kita melaksanakan sholat tahajud yang ketiga adalah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang memang hidup kita terasa jauh dari agama, terasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hendaknya belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa salah satunya dengan melaksanakan sholat tahajud. Dengan melaksanakan sholat tahajud, perasaan menjadi tenang, pikiran dan batin akan dapat dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa didapatkan dengan cara melaksanakan sholat tahajud. Sampai ke sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ya. Bapak akan melanjutkan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu mengapa sholat tahajud itu dilakukan di malam hari dan diisyaratkan untuk tidur terlebih dahulu? Mengapa? Tidak seperti sholat lainnya. Kalau sholat lainnya itu kan, kalau mau sholat kita bisa langsung melaksanakan sholat pada waktunya. Tetapi kalau sholat tahajud ini kita dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu. Apakah ada yang tahu? Jadi kita harus mengetahui bahwa anjuran Allah Subhanahu wa taala itu adalah anjuran yang terbaik. Keputusannya adalah suatu keputusan yang terbaik. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat tahajud itu di malam hari dan setelah bangun dari tidur? Itu dibuktikan oleh para ilmuwan. Para ilmuwan itu adalah orang yang ahli dan meneliti tentang ilmu pengetahuan. Jadi menurut para ilmuwan, dengan penelitiannya telah berhasil mengungkap fakta bahwa menurut teori pikiran bahwa manusia pada saat bangun tidur di malam hari, gelombang otaknya masuk pada gelombang alfa atau theta. Jadi gelombang otak manusia itu setelah bangun dari tidur itu akan memasuki gelombang otak alfa atau theta. Itu menurut ilmuwan. Apa itu gelombang alfa? Gelombang alfa adalah merupakan
pintu masuk ke pikiran bawah sadar atau suprasadar. Dan pada saat seseorang berada pada gelombang ini, pikiran akan merasa sangat rileks. Rileks itu artinya tenang. Jadi pada saat bangun tidur ini, seseorang itu akan merasa sangat tenang, santai, dan fokus pada masa ini. Pada masa ini, otak akan memproduksi hormon kebahagiaan dalam jumlah banyak yang otomatis akan membuat pikiran dan jiwa merasa tenang. Jadi itu dibuktikan oleh ilmuwan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat tahajud ini di waktu malam dan setelah bangun dari tidur sungguh luar biasa. Sungguh besar manfaat anak-anak. Itu tadi beberapa manfaat atau hikmah apabila kita melaksanakan sholat tahajud. Jadi di dalam melaksanakan sholat tahajud ini adalah banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Baik itu kita ketika kita masih di dunia maupun juga kita ketika kelak di akhirat. Jadi manfaat sholat tahajud ini begitu besar untuk kita. Jangan sampai seumur hidup kita tidak pernah melaksanakan sholat tahajud. Jika kalian merasa nanti ya, mungkin saat ini belum, mungkin nanti merasa pikiran pusing atau menginginkan sesuatu dan dirasa sulit untuk mendapatkannya, maka ini adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan sholat tahajud, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan mengabulkan semua permintaan kita, tentunya permintaan yang terbaik. Jadi di dalam berdoa juga ada aturannya, tidak boleh meminta keburukan. Jadi kita harus meminta sesuatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat tahajud ini penting diketahui anak-anak. Sholat tahajud ini adalah salah satu surat yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Satu-satunya sholat yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sholat wajib apakah tidak dituliskan, Pak? Dituliskan perintahnya, tetapi tidak dengan sholatnya, tidak dengan aturan dan waktunya. Sholat lain itu yang menjelaskannya adalah hadis Rasul. Rasul yang menjelaskan. Sedangkan sholat tahajud waktunya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam. Itu kira-kira jam 3 malam ya, setelah bangun dari tidur. Masih ingat ya triknya? Bagaimana agar kita bisa bangun malam? Agar kita bisa melaksanakan sholat tahajud dengan cara setelah sholat isya kita tidak begadang. Jadi kita langsung tidur ketika setelah selesai sholat isya, agar kita dapat terbangun di sepertiga malam untuk mendirikan sholat tahajud. Jadi itulah beberapa manfaat belajar sholat tahajud. Baiklah anak-anak, jika sudah mengerti dan sudah paham mengenai sholat tahajud ini, kita akan menyimpulkan bersama. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, apakah kalian sudah paham tentang pelajaran hari ini? Paham? Baiklah, jika sudah paham, kita akan buat kesimpulan. Maka setelah kita belajar, kita dapat simpulkan bahwa sholat tahajud itu terdapat berbagai manfaat atau hikmah yang akan dapat kita dapatkan. Hikmah yang akan kita dapatkan baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi sholat tahajud itu sangat-sangatlah besar manfaatnya. Untuk informasi bahwa minggu depan Bapak menginginkan kalian membuat suatu proyek, kalian membuat suatu tugas di mana kalian akan mengumpulkan video tentang kalian melaksanakan
sholat tahajud di rumah. Ini bukan untuk pamer, tetapi untuk tugas dari Bapak, proyek yang akan kalian laksanakan di rumah. Kalian buat video pelaksanaan sholat tahajud ya. Bisa? Bisa. Kalau bisa, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.